Ada TV ya di bawah? Iya, Pak. Iya. Udah. Buka. Belum datang? Udah datang? Yang buka begini. Tes. Ketemu lagi. Ngomong lu ya? Kalau teman-teman yang lain jangan ada yang sentimen. Pakai dulu masker dulu, kecuali gue doang. Nanti gue tersinggung kalau nggak pakai masker. Cukup gue aja pakai masker. Saya minta tolong, situasi pandemi COVID ini aja sebenarnya udah salah. Tapi yang saya harapkan tidak ada yang tidak merah putih. Biasanya ada yang nggak merah putih di belakang dia foto tuh. Cekrek, nanti ngomong Kabid Humas tidak patuhi protokol kesehatan ada di dunia. Misalnya, ini yang saya bilang tidak merah putih ya. Ya teman-teman, fokus kita ya kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakapolres Metro Jakarta Pusat, Pak Kasat Narkoba Metro Jakarta Pusat, teman-teman media yang saya banggakan. Dari tadi malam jam 2 malam aja masih ada yang hubungi saya, masih menanyakan tentang adanya pengungkapan salah satu public figure. Ya, sekarang saya akan merilis satu pengungkapan. Ada satu orang public figure, inisialnya adalah AS. AS ini adalah salah satu artis. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga residivis. Kenapa saya katakan residivis? Teman-teman masih mengingat bulan April tahun 2019 yang lalu, yang bersangkutan ditangkap dengan kasus yang sama, penggunaan narkotika jenis sabu-sabu ini, yang pada saat itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada yang bersangkutan. Ya. AS ini menjalankan 1 tahun 6 bulan, keluar sekitar bulan Oktober yang lalu, tahun 2020. Jadi baru sekitar setengah tahun yang lalu lah ya. Yang bersangkutan, yang sangat mirisnya, cuma dalam waktu 4 bulan, yang bersangkutan sudah menggunakan lagi. Ini nanti salah satu pertimbangan hakim nanti pada saat, mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim itu bisa menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Ya. Waktu kejadiannya sekitar tanggal 27 Maret yang lalu. Mohon maaf baru saya sampaikan sekarang karena memang ini pengembangan yang kita lakukan. Setelah mengamankan saudara AS, ini masih berkembang lagi dan berhasil kita mengamankan 2 lagi tersangka. Yang satu inisialnya RS, seorang laki-laki. Perannya adalah dia juga membantu untuk membelikan dan memakai juga sama-sama. Karena pada saat kita lakukan tes urin, yang bersangkutan RS ini positif amfetamin atau jenis sabu. Yang satu lagi seorang wanita, rekan dari AS, inisialnya adalah RR, ya, perempuan yang kita amankan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saudara AS. Setelah kita dalami, memang keterkaitan mereka semua sama, dari mulai mereka merencanakan kemudian memesan patungan mereka, ya, baik AS melalui saudari RR melalui transfer, kemudian hasilnya adalah kita tolong kepada saudara RS untuk melakukan pembelian di daerah Boncos ya, Boncos sana.
Jadi beli 2 paket, yang per paketnya sekitar seharga 600.000 ya, hasil patungan mereka bersama-sama untuk menggunakan barang haram ini. Jadi pada saat sudah dapat pembeliannya, dia bagi 2, yang satu dipegang oleh saudara RS sendiri, yang satu RR ini bersama saudara AS bersama-sama. Kemudian mereka menggunakan di daerah salah satu apartemen di Kalibata. Ya, salah satu apartemen di Kalibata, salah satu tower di sana. Nah, berdasarkan adanya laporan masyarakat, ini sudah kita ikuti surveillance oleh teman-teman narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan kemudian berhasil mengamankan salah satunya. Salah satu dulu yang kita amankan pada saat itu. Kemudian kita kembangkan, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata baru kita ketahui bahwa ada 2 lagi tersangka dari AS berkembang ke saudari RR dan saudara RS. Ini yang kita lakukan penangkapan dan berhasil mengamankan ada beberapa barang bukti, termasuk klip, ya, 2 klip sabu-sabu awalnya. Kemudian hasil sisanya itu masih ada sekitar 0,28, ya, 0,28 G atau gram, ya. Ditaruhnya di dalam satu kotak seperti ini, teman-teman, disembunyikan sisanya. Yang lainnya itu sudah dia gunakan bersama-sama. Dia sudah gunakan bersama-sama. Kemudian ketiga-tiganya kita dalami, karena kami ini masih mengejar pelaku yang menjual kepada yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ungkap lagi. Saudara R, lagi saudara AS sendiri mengaku memang sejak Oktober dia keluar, 4 bulan dia bisa bertahan, kemudian setelah itu mulai menggunakan lagi. Kalau saudara RS yang membeli itu mengaku sudah sejak 2018 yang lalu dia gunakan, ya, dia memang sering dititip untuk membeli barang haram ini. Sementara yang satu saudari RR yang rekanannya AS ini juga mengaku sudah sejak 2018 yang lalu menggunakan, tetapi kedua orang ini belum pernah tertangkap. Ya, ini yang sementara kita masih dalami semuanya, teman-teman semuanya, termasuk AS, karena ini adalah residivis dengan kasus yang sama. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan untuk para hakim nanti pada saat menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Kami masih mendalami, termasuk para pelaku-pelaku yang lain, atau penjual yang lain, apakah kemungkinan ada keterkaitan, pasti pertanyaan teman-teman, apakah ada keterkaitan dengan artis-artis yang lain, ini masih kami dalami semuanya. Atau public figure yang lain kami masih dalami. Nanti akan kami sampaikan. Ini mungkin pembuka teman-teman, buat silakan kalau memang ada yang ditanyakan, atau ditambahkan. Ada ditambahkan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Motifnya apa Pak Yusri? Dia pakai lagi Pak? Ya. Untuk motifnya sendiri memakai kembali apa Pak? Di situasi COVID-19 ini yang dia sampaikan memang pekerjaan yang bersangkutan memang dulu bekerja sebagai salah satu PH, ya, ada kantornya PH di daerah Jakarta Selatan, dan sekarang ini setelah keluar pekerjaan tidak ada, itulah kemudian dia untuk mengisi kekosongan kesengan mulai terpengaruh lagi menggunakan narkotika jenis sabu ini. Tetapi di satu sisi kami sebagai petugas kepolisian tidak akan pernah gentar dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pengejaran, penangkapan dan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkotika apapun. Karena harapan termasuk Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa semaksimal mungkin dan kita berupaya kita akan membuat Jakarta ini zero narkoba. Ya, ini. Yang lain silakan. Pasal yang dikenakan sama ancaman hukuman, Pak? Kami kenakan di sini di pasal 114 ya, ayat 1 subsidiar pasal 112 untuk pasal 132 di Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yang ancamannya adalah 5 tahun ke atas ya, 5 tahun ke atas. Maju ke depan Pak. Bu, misi Bu. Maju aja Pak ke depannya Pak.
Yes. Kencang suaranya. Kata aja kalau pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyesal sekali. Saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya, kepada pihak tempat saya bekerja, Skylar Production, Skylar Picture, Astro TV. Saya ingin berbicara. Saya menyesal dan saya ingin sembuh. Saya mohon Pak, saya ingin sembuh. Terima kasih. Nah, motivasinya makin lagi kenapa? Kan baru keluar kan? Kenapa? Terpengaruh. Dipaksa atau gimana tuh sama Dipaksa si atau itu? gimana? Pengaruh Berpengaruh aja ya. Berapa lama mas konsumsi sabunya mas? 2018 Untuk memakai kembali terakhir ini? Sorry. baru sebulan Kali beli berapa banyak mas? setengah. Setengah juta. Memakai kembali apakah mau mati sendiri atau apa? Tanya Kabit aja lah sih. Terima kasih.